Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma dari program studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengantar metode numerik. Nah, yang pertama yaitu bagaimana kedudukan dan hubungan mata kuliah metode numerik terhadap mata kuliah kalkulus, aljabar linear, serta matematika komputasi. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui apa itu metode numerik. Metode numerik terbagi dari dua kata. Yang pertama, metode berarti cara yang sistematis untuk menyelesaikan suatu persoalan matematika. Sedangkan numerik artinya berhubungan dengan angka. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa metode numerik merupakan teknik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematika sehingga dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan atau aritmatika. Kemudian dalam materi kalkulus dan aljabar linear itu semua penyelesaiannya kita selesaikan dengan menggunakan perhitungan secara analitik, dan tidak semua permasalahan dalam matematika itu dapat diselesaikan secara analitik, sehingga kita membutuhkan yang namanya metode numerik. Kemudian yang akan disajikan dalam bentuk algoritma-algoritma yang dapat dihitung secara tepat dan mudah. Nah, kemudian dapat kita simpulkan bahwa dalam metode numerik ini kita akan menyelesaikan persamaan yang tidak dapat diselesaikan secara analitik, sehingga kita itu membutuhkan yang namanya metode komputasi. Mengapa kita menggunakan metode komputasi? Karena dalam metode numerik kita membutuhkan banyak operasi aritmatika yang berulang, sehingga dibutuhkan yang namanya komputasi numerik. Nah, yang dimana komputasi ini berguna untuk membantu perhitungan demi ketepatan dan kecepatan dalam proses perhitungan. Yang kedua yaitu mengapa metode numerik dibutuhkan dalam kajian matematika dan apa konsep atau masalah yang melatar belakanginya. Nah, di mana metode numerik dibutuhkan dalam kajian matematika karena banyak masalah dalam matematika yang sulit atau bahkan tidak dapat dipecahkan secara analitik. Nah, oleh karena itu, metode numerik dapat digunakan untuk memecahkan masalah matematika secara numerik dengan menggunakan proses komputasi. Kemudian, adapun masalah yang melatar belakangi penggunaan metode numerik adalah kompleksitas perhitungan, yaitu suatu kondisi ketika kita tidak mampu menemukan solusi eksak dari suatu permasalahan matematika. Contohnya, ketika kita mencari akar persamaan dengan polinomial order tingkat tinggi, di mana solusi eksaknya itu tidak dapat dicari dengan menggunakan analitik. Selanjutnya yaitu yang ketiga, mengapa dalam metode numerik membutuhkan aspek, fasilitas, ataupun teknik-teknik komputasional dalam kajian metode numerik yang telah dipelajari, dan sebutkan software apa saja yang digunakan untuk memahami penerapan metode-metode khusus dalam metode numerik. Nah, dalam metode numerik, teknik-teknik komputasional menjadi sangat penting karena dengan adanya teknik tersebut, kita dapat mengefisienkan perhitungan sehingga dapat menghindari error yang tidak perlu. Dan beberapa teknik yang digunakan, misalnya pemrograman komputer, algoritma, statistika, dan pengolahan data. Nah, ada pun beberapa software yang digunakan dalam penerapan metode numerik, contohnya seperti aplikasi MATLAB, Maple, dan lain sebagainya.
Nah, dengan menggunakan software tersebut, kita dapat memahami berbagai penerapan metode khusus dalam metode numerik, seperti penggunaan metode iterasi, interpolasi, integrasi numerik, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat yaitu jelaskan mengenai galat dalam metode numerik, kemudian sebutkan jenis-jenisnya berdasarkan sumbernya dan relativitasnya. Galat dalam metode numerik dapat terjadi karena beberapa sumber, seperti galat pembulatan, galat pemotongan, dan galat pembagian. Nah, selain itu, galat juga bisa terjadi berdasarkan relativitasnya, seperti galat absolut, galat relatif. Nah, galat absolut itu adalah selisih antara nilai eksak dan nilai hasil perhitungan. Sedangkan kalau galat relatif itu adalah galat absolut yang dinyatakan sebagai proporsi dari nilai eksak. Nah, baik, selanjutnya yaitu materi mengenai sistem persamaan linear dalam metode numerik. Nah, adapun submateri yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian dari sistem persamaan linear, bentuk umum sistem persamaan linear, dan metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan metode numerik. Yang pertama, pengertian sistem persamaan linear. Nah, sistem persamaan linear dapat dikatakan sebagai suatu susunan persamaan linear yang terdiri atas sejumlah persamaan yang terbatas dan berhingga dengan sejumlah variabel-variabel tertentu. Nah, dalam sistem persamaan linear itu terdiri dari koefisien, variabel, dan juga konstanta. Nah, dalam menyelesaikan suatu sistem persamaan linear adalah dengan mencari nilai-nilai variabel-variabel yang memenuhi semua persamaan linear yang diberikan. Nah, selanjutnya, mengapa kita harus menggunakan metode numerik pada sistem persamaan linear? Karena dalam sistem persamaan linear itu tidak semua penyelesaiannya dapat diselesaikan secara analitik. Misalnya seperti kita mendapatkan suatu persamaan yang memiliki koefisien dalam bentuk pecahan, maka kita akan kesulitan dalam menyelesaikannya. Kemudian ketika ukurannya besar, misalnya suatu persamaan yang memiliki 1000 variabel, maka kita akan kesulitan dalam menyelesaikan secara analitik, sehingga kita membutuhkan yang namanya metode numerik. Selanjutnya, yaitu bentuk umum dari sistem persamaan linear. Bentuk umum suatu persamaan linear yang sering kita jumpai pada umumnya itu seperti sistem persamaan linear dua variabel. Contohnya yaitu AX ditambah BY sama dengan C, PX ditambah QY sama dengan R, dan untuk yang kedua yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Contohnya seperti AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D, AX ditambah FY ditambah GZ sama dengan H, dan IX ditambah JY ditambah KZ sama dengan L. Nah, kemudian dalam bentuk yang akan dibahas dalam materi ini adalah bentuk suatu sistem persamaan linear yang terdiri atas sejumlah berhingga persamaan linear dalam sejumlah berhingga variabel. Bentuk yang dimaksud adalah A11X1 ditambah A12X2 ditambah sampai seterusnya hingga A1NXN sama dengan B1. Sampai seterusnya hingga AN1X1 ditambah AN2X2 ditambah sampai seterusnya hingga ANNXN sama dengan BN. Nah, kemudian sistem persamaan sebelumnya itu kita dapat tuliskan dalam bentuk matriks seperti AX sama dengan B. Nah, di mana A-nya ini adalah sebuah matriks berordo n kali n. Seperti yang teman-teman lihat di sini terdapat matriks A, di mana untuk X dan B-nya ini adalah vektor-vektor n komponen.
di mana X adalah X1, X2, sampai seterusnya hingga Xn. Dan begitu pun dengan B-nya itu B1, B2, sampai seterusnya hingga Bn. Nah, di sini ketika kita menyelesaikan persamaan linear dengan secara analitik, yaitu dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi, dan apabila kita kesulitan menyelesaikannya, maka kita menggunakan metode numerik, di mana dalam metode numerik ini terdapat beberapa metode. Yang pertama, di sini metode eliminasi Gauss. Nah, metode eliminasi Gauss digunakan untuk menyelesaikan sebuah sistem persamaan linear dengan mengubah sistem persamaan linear tersebut ke dalam bentuk sistem persamaan linear berbentuk segitiga atas, yakni bentuk yang semua koefisien di bawah diagonal utamanya itu bernilai 0. Nah, seperti yang kita ketahui, bentuk segitiga atas dapat diselesaikan dengan menggunakan substitusi balik. Nah, untuk mendapatkan bentuk sistem persamaan linear segitiga dari sistem persamaan linear yang diketahui, dengan menggunakan metode eliminasi Gauss, kita menggunakan sejumlah operasi baris elementer. Dengan syarat, yang pertama, menukar posisi dua buah persamaan. Kedua, menambah sebuah persamaan dengan suatu kelipatan persamaan lain atau baris lain. Yang ketiga, kita mengalihkan sebuah persamaan dengan sebarang konstanta tak nol. Nah, di sini terdapat algoritma dari metode eliminasi Gauss. Nah, yang pertama, eliminasi secara berturut-turut variabel-variabel dari X1, X2, hingga Xn kurang 1 dari beberapa persamaan. Kemudian yang kedua, masukkan kembali nilai-nilai yang sudah didapat ke dalam persamaan-persamaan tersebut untuk mendapatkan nilai-nilai yang belum diketahui antara Xn, Xn kurang 1 hingga X1. Nah, di sini secara umum misalkan kita mempunyai suatu sistem persamaan linear. Kemudian adapun tahapan-tahapan dari eliminasi Gauss dalam sistem persamaan linear. Yang pertama, tahap pertama yaitu eliminasi. Nah, eliminasi X1 dari persamaan-persamaan kedua sampai dengan ke N, dengan kata lain, membuat koefisien-koefisien X1 pada persamaan kedua sampai dengan ke N menjadi 0. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangkan suatu kelipatan persamaan pertama dari persamaan kedua hingga ke N. Proses ini mengubah nilai-nilai koefisien dari Xi, dari X1, Aij, dan konstanta Bi pada persamaan kedua hingga ke N, dengan asumsi bahwa A11 tidak sama dengan 0 dan didefinisikan M1I sama dengan AI1 per A11 untuk 2 lebih besar sama dengan I dan lebih besar sama dengan N. Kedua, eliminasi X2 dari persamaan ketiga hingga ke N dan dengan asumsi A22-nya tidak sama dengan 0, sehingga didefinisikan MI2 sama dengan AI2 per A22 untuk 3 lebih besar sama dengan I dan lebih besar sama dengan N. Secara umum, pada langkah ke N, kita eliminasi XK dari persamaan ke K ditambah 1, K ditambah 2 hingga ke N, dengan cara mengurangkan kelipatan MIK sama dengan AIK per AKK pada barisan ke K dari baris ke I untuk I-nya itu sama dengan K ditambah 1, K ditambah 2 hingga N. Nah, setelah kita berhasil mengeliminasi variabel-variabel dari X1, X2, hingga Xn dikurang 1 dengan menggunakan operasi-operasi, kemudian kita dapatkan sistem persamaan linear seperti di bawah ini.
Nah, dengan matriks koefisien berupa matriks segitiga atas atau elemen-elemen di bawah diagonal utama adalah 0. Nah, tahap kedua dari metode eliminasi Gauss yaitu substitusi. Pada tahap ini kita perlu menghitung xn kurang 1, xn kurang 2 hingga x1 dari sistem persamaan linear. Kita dapat melakukan substitusi mundur dengan cara yang pertama dari persamaan terakhir didapatkan xn sama dengan bn per ann. Kemudian kedua, dengan memasukkan nilai xn ke dalam persamaan ke n kurang 1, maka diperoleh xn kurang 1 sama dengan bn kurang 1 dikurang an dikurang 1, nxn per an dikurang 1, n kurang 1. Sehingga secara umum setelah diperoleh nilai-nilai xn hingga xi tambah 1 akan diperolehlah x1 dengan rumus xi sama dengan 1 per ii dikali bi dikurang sigma j sama dengan i ditambah 1 hingga n aij dikali xj. Persamaan ini dapat kita gunakan untuk menghitung nilai-nilai xn kurang 1, xn kurang 2, sampai dengan x1 setelah xn-nya diketahui. Nah, berikut ini contoh sistem persamaan linear dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Nah, di sini terdapat sistem persamaan linear dengan 4 persamaan, di mana langkah pertama itu kita menggunakan OB atau kita mengubahnya ke dalam bentuk matriks dengan menuliskan setiap koefisien pada persamaan. Nah, kemudian kita menyelesaikannya dengan cara OB dengan syarat-syarat yang telah saya jelaskan sebelumnya. Di sini pada baris kedua kita kalikan dengan min 1, kemudian kita kurangkan dengan baris pertama dikali 2, maka diperolehlah 0, 0, min 1, min 1, min 4. Kemudian pada baris ketiga kita kurangkan dengan baris pertama, maka diperoleh 0, 2, 0, 1, 6. Dan pada baris keempat kita kurangkan baris pertama, maka diperoleh 0, 0, 2, min 2, 12. Nah, setelah kita menggunakan operasi bilangan elementer, maka diperolehlah diagonal utamanya atau dalam bentuk segitiga atas. Selanjutnya kita melakukan substitusi dari nilai x4-nya yang diketahui, yaitu 4 per 2 sama dengan 2. Kemudian untuk x3-nya, kita substitusikan nilai x4 yang telah didapat, yaitu min 4 ditambah 2 per min 1 sama dengan 2. Kemudian untuk x2-nya, kita substitusikan nilai x3 dan nilai x4-nya, yaitu 6 dikurang x3 dikurang x4 per 2 sama dengan 6 ditambah 2 dikurang 2 per 2 sama dengan 3. Begitupun dengan x1-nya, kita substitusikan nilai x2, x3, dan x4-nya. Maka diperoleh x1 sama dengan min 8 ditambah 3 dikurang 4 ditambah 2 sama dengan min 7. Jadi penyelesaiannya adalah min 7,3,2,2. Selanjutnya metode yang kedua yaitu metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, metode ini sangat mirip dengan metode eliminasi Gauss. Pada metode eliminasi Gauss, kita itu membuat elemen-elemen matriks A di bawah diagonal utama yang menjadi bernilai 0. Sedangkan pada metode eliminasi Gauss-Jordan, kita membuat 0 elemen-elemen di bawah diagonal utama bernilai 1. Sedangkan elemen-elemen lainnya itu bernilai 0. Nah, dengan demikian, dalam penyelesaian sistem persamaan linear yang bersangkutan dapat dilihat pada kolom terakhir matriks augmented tanpa perlu melakukan perhitungan lagi.
di mana pada eliminasi Gauss ini kita masih perlu melakukan perhitungan atau substitusi balik untuk mendapatkan penyelesaiannya. Nah, berikut ini contohnya selesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, di sini terdapat 4 persamaan yang ingin diselesaikan dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu pertama kita mengubahnya dengan bentuk matriks, di mana yang kita tuliskan yaitu setiap koefisien-koefisien yang ada pada persamaan tersebut. Kemudian setelah kita bentuk dalam bentuk matriks, pilih elemen pivot A11 sama dengan 1 untuk membuat 0 elemen-elemen di bawahnya dengan menggunakan operasi baris, di mana P2 itu sama dengan P2 dikurang 2P1 dan P3-nya sama dengan P3 kurang P1 dan P4 sama dengan P4 kurang P1. Maka diperolehlah matriks seperti di bawah ini. Kemudian karena A22-nya sama dengan 0, maka kita tukarkan baris kedua dan baris ketiga untuk mendapatkan matriks yang baru seperti di bawah ini. Nah, selanjutnya elemen pivot A22-nya sama dengan 2, maka semua elemen di bawahnya sudah bernilai 0. Nah, untuk mendapatkan elemen pivot 1, kita bagi 2 baris kedua sehingga diperolehlah matriks seperti ini. Selanjutnya dengan menggunakan operasi P1 sama dengan P1 tambah 2 dan P3 itu sama dengan min P3, maka diperolehlah matriks seperti di bawah ini. Kemudian kelima, selanjutnya kita menggunakan operasi P1 sama dengan P1 kurang min 3/2 dikurang 3/2 kali P3, dan P2-nya itu P2 ditambah 1/2 P3 dan P4 sama dengan P4 dikurang 2 P3, sehingga kita memperolehlah hasil matriks augmented-nya menjadi seperti ini. Kita bagi baris keempat dengan 2 dengan operasi P4-nya itu sama dengan 4/2. Dan kemudian lakukan operasi pada P1 sama dengan P1 ditambah 2 P4 dan P2-nya sama dengan P2 kurang P4 dan P3 sama dengan P3 kurang P4. Maka diperolehlah matriks seperti ini. Sekarang kita telah memperoleh matriks diagonal satuan, sehingga penyelesaian sistem persamaan linear pada persamaan tersebut dapat dilihat pada kolom terakhir. Maka diperolehlah nilai X sama dengan min 7,3,2,2. Selanjutnya yaitu di sini terdapat skrip MATLAB metode Gauss-Jordan. Nah, di sini kita akan implementasikan pada aplikasi MATLAB tentang bagaimana metode Gauss-Jordan. Nah, pada aplikasi MATLAB ini sudah kita copy script yang ada, kemudian kita jalankan. Nah, di sini terdapat perintah variabel sistem persamaan linear. Nah, dari soal sebelumnya itu terdapat 4 variabel pada sistem persamaan linear. Selanjutnya, kita masukkan baris pertama dari sistem persamaan linear, yaitu 1, min 1, 2, min 1, min 8. Kemudian baris kedua yaitu 2, min 2, 3, min 3, dan min 20. Dan untuk baris ketiga yaitu 1, 1, 1, 0, min 2. Kemudian pada baris keempat yaitu
1, min 1, 4, 3, 4. Kemudian kita enter. Nah, sehingga diperolehlah hasil solusi dari sistem persamaan linear adalah X1-nya sama dengan min 7, X2-nya sama dengan 8, X3 sama dengan min 2, dan X4-nya sama dengan 4. Selanjutnya, metode yang ketiga yaitu dekomposisi atau faktorisasi LU. Suatu masalah yang sering dihadapi di dalam menyelesaikan sistem persamaan linear AX sama dengan B adalah perlunya mendapatkan beberapa penyelesaian untuk berbagai vektor B, sedangkan matriks A-nya tetap. Penggunaan metode eliminasi Gauss mengharuskan menyelesaikan setiap sistem persamaan linear AX sama dengan B secara terpisah untuk setiap vektor B dengan menggunakan operasi aritmetika yang pada prinsipnya sama sampai dilakukan proses penyulihan balik. Suatu proses yang dikenal sebagai faktorisasi LU menangani permasalahan ini dengan hanya berkonsentrasi pada matriks koefisien A. Nah, jika matriks bujur sangkar A dapat difaktorkan menjadi A sama dengan LU, dengan L adalah suatu matriks segitiga bawah dan U-nya itu merupakan matriks segitiga atas, maka kita menyebut hal ini sebagai faktorisasi LU dari A. Selanjutnya, di sini terdapat contoh soal mengenai metode faktorisasi LU. Selesaikan sistem persamaan linear untuk 2x1 ditambah 4x2 dikurang 2x3 sama dengan 6. x1 kurang x2 ditambah 5x3 sama dengan 0. 4x1 tambah x2 kurang 2x3 sama dengan 2. Langkah pertama, kita mengubah sistem persamaan linear ini ke dalam bentuk matriks. Maka diperoleh A sama dengan 2, 4 min 2, 1 min 1, 5, 4, 1 min 2. Selanjutnya, di sini elemen pivotnya adalah A11-nya sama dengan 2. Dengan pengali-pengalinya adalah M21 sama dengan 1/2. Dan M31 sama dengan 4/2 sama dengan 2. Setelah itu, kita membuat 0 elemen-elemen di bawah pivot dengan matriks koefisiennya menjadi A1 sama dengan 2, 4 min 2, 0 min 3, 6, 0 min 7, 2. Nah, misalkan matriks M1 dibentuk dengan menggunakan pengali-pengali M21 dan M31. Kemudian, elemen-elemen pada diagonal utama bernilai 1. Untuk kolom pertama di bawah diagonal utama merupakan negatif dari pengali-pengali tersebut, sedangkan semua elemen lainnya itu bernilai 0. Maka M1-nya adalah 1, 0, 0, min 1/2, 1, 0, min 2, 0, 1. Nah, perhatikan hasil kali M1 dan A, di mana hasilnya yaitu 2, 4, min 2, 0, min 3, 6, 0, min 7, 2. Nah, ternyata diperoleh bahwa M1 dikali A itu sama dengan A1. Kita misalkan sebagai persamaan pertama. Maka kita peroleh matriks yang tereduksi adalah A2 sama dengan 2, 4 min 2, 0 min 3, 6, 0, 0 min 12. Selanjutnya, nah kita perhatikan hasil kali dari M2 dan A1. Maka hasilnya yaitu 2, 4 min 2, 0 min 3, 6, 0, 0 min 12. Nah, ternyata kita diperoleh hubungan M2 kali A1 itu sama dengan A2. Kita misalkan persamaan kedua, dan dari persamaan 1 dan persamaan 2 diperoleh untuk M2 dikali M1 dikali A itu sama dengan A2. Kita misalkan sebagai persamaan ketiga. Misalkan untuk M1 inverse adalah inverse matriks M1 dan M2 inverse adalah inverse matriks M2. Maka diperoleh M1 inverse itu sama dengan 1, 0, 0, 1/2, 1, 0, 2, 0, 1. Dan untuk M2 inverse-nya adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 7/3, 1. Kemudian, dari persamaan ketiga kita dapatkan bahwa
A sama dengan 1 dikali A sama dengan I dikali A, itu sama dengan M1 inverse dikali dengan M2 inverse kali M2 dikali dengan M1 dikali A. Sama dengan M1 inverse kali M2 inverse sama dengan M2 M1A sama dengan M1 inverse kali M2 inverse dikali A2 dikali A2. Nah, akan tetapi oleh karena M1 inverse dan M2 inverse adalah matriks-matriks segitiga bawah, maka demikian juga untuk M1 inverse dan M2 inverse. Jika juga kita tahu bahwa A2 merupakan matriks segitiga atas. Jika kita tuliskan bahwa L sama dengan M1 inverse, M2 inverse, dan U sama dengan A2, maka dari persamaan keempat kita peroleh A sama dengan LU, di mana ruas kanan merupakan faktor faktorisasi LU matriks A. Selanjutnya, di sini terdapat skrip MATLAB dari metode faktorisasi LU. Di sini kita akan simulasikan pada aplikasi MATLAB. Nah, pada kolom editor sudah saya copy mengenai Nah, pada kolom editor sudah terdapat skrip dari metode faktorisasi LU. Kemudian langkah pertama kita jalankan skrip yang ada. Selanjutnya kita masukkan koefisien dari sistem persamaan linear yang diketahui, yaitu 2, 4, min 2, 2, 4, min 2, terus 1, min 1, 5, 1, min 1, 5, kemudian baris ketiga itu 4, 1, min 2, 4, 1, min 2. Bentar. Kemudian masukkan matriks konstanta, di mana diketahui dari soalnya yaitu matriks konstantanya adalah 602. 602. Sehingga diperolehlah nilai X-nya yaitu 0,2, 1,5, dan 0,25. Nah, metode selanjutnya yaitu metode iterasi Jacobi. Metode Jacobi dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan linear maupun nonlinear. Penyelesaian dengan metode Jacobi menggunakan cara iterasi, di mana bentuk persamaannya yaitu A11X1 ditambah A12X2 ditambah A13X3 sampai seterusnya hingga A1N Xn sama dengan B1 sampai dengan AN1X1 ditambah A2X2 ditambah AN3X3 sampai seterusnya hingga ANN Xn sama dengan Bn. Nah, kemudian berdasarkan konsep metode Jacobi, ubah persamaan di atas sehingga untuk X1, X2, dan X3-nya berada di sisi kiri persamaan sehingga menjadi bentuk A1 sama dengan B1 per X1 sama dengan B1 kurang A12X2 dikurang A13X3 sampai seterusnya hingga A1N Xn per A11 sampai seterusnya hingga Xn sama dengan Bn dikurang sampai seterusnya hingga Xn sama dengan Bn dikurang AN1X1 ditambah AN2X2 ditambah
AN3X3 ditambah sampai seterusnya hingga ANN dikurang 1, XN kurang 1 per ANN. Selanjutnya, nah di sini terdapat langkah-langkah penyelesaian dari metode Jacobi. Langkah pertama, tetapkan nilai awal untuk masing-masing nilai X1 hingga Xn yang terletak di sebelah kanan persamaan dengan notasi X1 pangkat 0 sampai dengan Xn pangkat 0. Selanjutnya kita lakukan iterasi hingga diperoleh X1 pangkat 1 hingga Xn pangkat 1 seperti di bawah ini. Kemudian langkah kedua, hitung nilai error untuk epsilon X1 pangkat 1 hingga epsilon Xn pangkat 1, di mana rumusnya yaitu epsilon X sama dengan X aksen dikurang X pangkat 1 dikurang X pangkat 0 per X pangkat 1 dikali dengan 100%. Kemudian yang ketiga, kalau epsilon X1 pangkat 1 hingga dengan epsilon Xn pangkat 1 itu lebih kecil sama dengan epsilon, maka iterasi berhenti dengan epsilon X1 pangkat 1 hingga epsilon Xn pangkat 1 merupakan penyelesaian persamaan. Sedangkan kalau epsilon X1 pangkat 1 sampai dengan epsilon Xn pangkat 1 lebih besar dari epsilon, maka iterasi berlanjut ke iterasi kedua dengan menghitung epsilon X1 kuadrat sampai dengan epsilon Xn kuadrat. Selanjutnya, nah di sini terdapat contoh soal dengan menggunakan metode iterasi Jacobi, di mana 3X ditambah Y dikurang Z sama dengan 5, 4X ditambah 7Y dikurang 3Z sama dengan 20, 2X dikurang 2Y ditambah 5Z sama dengan 10, dengan nilai errornya yaitu 0,0001. Nah, langkah pertama, pada persamaan di atas, kita mengubahnya ke dalam bentuk X sama dengan 5 kurang Y ditambah Z per 3. Y sama dengan 20 kurang 4X ditambah 3Z per 7. Dan nilai Z sama dengan 10 dikurang 2X ditambah 2Y sama dengan per 5. Selanjutnya, kita melakukan iterasi pertama dengan memasukkan nilai awal untuk X0, Y0, Z0 sama dengan 0. Sehingga iterasinya menjadi X1 sama dengan 5 dikurang Y0 ditambah Z0 per 3 sama dengan 5 per 3 sama dengan 1,666 sampai seterusnya. Dan nilai Y1 sama dengan 20 dikurang 4X0 ditambah 3Z0 per 7 sama dengan 20 per 7. Hasilnya sama dengan 2,857. Dan untuk nilai Z1-nya sama dengan 10 dikurang 2X0 ditambah 2Y0 per 5 itu sama dengan 2. Selanjutnya, kita menghitung nilai error dari X1, Y, dan Z dengan menggunakan rumus epsilon X sama dengan X dikurang X0 per X dikali 100%. Sehingga diperoleh nilai X, Y, dan Z-nya itu sama dengan 100%. Karena epsilon X, Y, Z itu lebih besar dari epsilon, maka iterasi berlanjut dengan memasukkan nilai X1, Y1, Z1 ke iterasi kedua. Sehingga diperoleh X2 sama dengan 5 kurang Y1 ditambah Z1 per 3 itu sama dengan 1,38095 dengan error X2-nya itu sama dengan 20,69%. Kemudian nilai Y2-nya sama dengan 20 dikurang 4X1 ditambah 3Z1 per 7 sama dengan 2,76190 dengan nilai error Y2 sama dengan 3,45%. Kemudian nilai Z2 sama dengan 10 kurang 2X1 ditambah 2Y1 per 5 sama dengan 2,47619 dengan nilai error Z2-nya itu sama dengan 19,23%.
Ternyata pada iterasi kedua untuk epsilon X2, epsilon Y2, dan epsilon Z2 lebih besar dengan epsilon. Sehingga iterasi berlanjut ke iterasi selanjutnya sampai diperoleh kondisi di mana epsilon X2, epsilon Y2 dan epsilon Z2-nya itu lebih kecil sama dengan epsilon. Baik, selanjutnya di sini terdapat skrip MATLAB metode Jacobi yang akan kita implementasikan pada aplikasi MATLAB. Nah, pada kolom editor telah terdapat skrip mengenai metode iterasi Jacobi. Langkah pertama, kita menjalankannya. Nah, di sini masukkan matriks A yang akan diproses, di mana matriks A yang diketahui dari soal sebelumnya, yaitu pada baris pertama 3, 1, min 1. Kemudian baris kedua yaitu 4, 7, min 3. Dan baris ketiga yaitu 2, min 2, 5. Selanjutnya di sini masukkan vektor B yang akan diproses, di mana vektor B yang diketahui dari soal sebelumnya yaitu 5, 20, 10. Nah, sehingga diperolehlah hasil dari iterasi-iterasi yang ada, di mana iterasi ke-9-nya untuk X1-nya itu 1,506 dan X2-nya yaitu 3,132 dan X3-nya yaitu 2,650. Nah, metode selanjutnya yaitu metode Gauss-Seidel. Metode Gauss-Seidel merupakan perbaikan dari metode Jacobi. Adapun bentuk persamaan yang dapat diselesaikan yaitu A11X1 ditambah A12X2 ditambah A13X3 sampai seterusnya hingga A1N XN sama dengan B1 sampai dengan A1N1 X1 ditambah AN2X2 ditambah AN3X3 sampai seterusnya hingga ANN XN sama dengan BN. Dengan konsep metode Gauss-Seidel, kita mengubah persamaan di atas sehingga untuk X1, X2, dan X3 berada pada sisi kiri persamaan. Sehingga diperolehlah bentuk iterasinya yaitu X1 pangkat N ditambah 1 sama dengan B1 dikurang A12X2 dikurang A13X3 sampai seterusnya hingga A1N XN per A11. Sampai seterusnya hingga XN pangkat N ditambah 1 sama dengan BN dikurang AN1 X1 ditambah AN2 X2 ditambah sampai seterusnya hingga ANN dikurang 1 XN dikurang 1 per ANN. Selanjutnya, adapun langkah-langkah dari metode Gauss-Seidel. Yang pertama, kita menentukan nilai awal X2 0 sampai dengan XN 0. Selanjutnya dilakukan iterasi seperti pada persamaan pertama, sehingga diperolehlah nilai X1 pangkat 1, X2 pangkat 1 sampai dengan XN pangkat 1. Kemudian masukkan nilai X1 pangkat 1, X2 pangkat 1, kemudian masukkan nilai X1 pangkat 1, X3 pangkat 0 sampai dengan XN pangkat 0 ke persamaan kedua, sehingga diperolehlah nilai X2 pangkat 1. Selanjutnya masukkan nilai X1 pangkat 1, X2 pangkat 1 sampai seterusnya hingga XN pangkat 1 ke persamaan 3, sehingga diperolehlah nilai X3 pangkat 1. Demikian seterusnya hingga mendapatkan nilai XN pangkat 1. Kemudian kita menghitung nilai error dengan epsilon X1 pangkat 1, epsilon X2 pangkat 1, hingga dengan epsilon XN pangkat 1. Dengan menggunakan rumus epsilon X sama dengan X pangkat 1 kurang X pangkat 0 per X pangkat 1 dikali 100%.
Nah, jika epsilon x1 sampai dengan epsilon xn itu nilainya lebih kecil sama dengan epsilon, maka iterasinya berhenti dengan epsilon x1 sampai dengan epsilon xn merupakan penyelesaian dari persamaan tersebut. Sedangkan jika epsilon x1 sampai dengan epsilon xn lebih besar dari epsilon, maka iterasi itu kita lanjutkan sampai dengan iterasi selanjutnya. Dengan menghitung epsilon x1 sampai dengan epsilon xn, maka iterasi berlanjut sampai dengan diperoleh epsilon x1, epsilon x2 sampai dengan epsilon xn dengan jika lebih kecil dari epsilon. Dengan epsilon x1 sampai dengan epsilon xn merupakan penyelesaian persamaan tersebut. Nah, di sini terdapat contoh soal dari metode Gauss-Seidel, di mana 3x ditambah y dikurang z sama dengan 5, 4x ditambah 7y dikurang 3z sama dengan 20, dan 2x dikurang 2y ditambah 5z sama dengan 10, dengan nilai error 0,0001. Langkah pertama, pada persamaan itu kita mengubah ke bentuk X sama dengan 5 dikurang Y ditambah Z dikurang per 3. Y sama dengan 20 kurang 4X ditambah 3Z per 7. Z sama dengan 10 dikurang 2X ditambah 2Y per 5. Selanjutnya dilakukan iterasi pertama dengan memasukkan nilai awal Y0 kali Z0 sama dengan 0. Sehingga iterasinya menjadi untuk X1-nya yaitu M dikurang Y0 ditambah Z0 per 3 itu sama dengan 1,666 dan seterusnya. Kemudian Y1-nya itu 20 dikurang 4X1 ditambah 3 Z0 per 7. Hasilnya yaitu 1,90476. Dan untuk Z1-nya sama dengan 10 dikurang 2X1 ditambah 2Y1 per 5. Itu hasilnya adalah 2,095. Selanjutnya kita menghitung nilai error dengan epsilon x1, epsilon y1, dan epsilon z1 dengan rumus di bawah ini. Sehingga diperolehlah epsilon x1, epsilon y1, dan epsilon z1-nya itu sama dengan 100%. Nah, karena epsilon x1, y1, dan z1-nya lebih besar epsilon, maka iterasi berlanjut dengan memasukkan nilai X1, Y1, Z1 ke iterasi kedua, sehingga diperoleh nilai X2-nya itu sama dengan 3,67%, Y2-nya sama dengan 31,15%, dan Z2-nya itu sama dengan 13,22%. Nah, ternyata pada iterasi kedua, epsilon X2 dikurang epsilon Y2. Nah, ternyata pada iterasi kedua, epsilon X kuadrat. Nah, ternyata pada iterasi kedua untuk epsilon X2, epsilon Y2, dan epsilon Z2 itu lebih besar dari epsilon. Sehingga iterasi berlanjut ke iterasi selanjutnya sampai diperoleh dengan kondisi epsilon X2, epsilon Y2, dan epsilon Z2 itu lebih kecil sama dengan epsilon. Selanjutnya, di sini terdapat skrip MATLAB menggunakan metode Gauss-Seidel. Kita akan implementasikan pada aplikasi MATLAB. Nah, pada kolom editor di sini telah terdapat skrip menggunakan metode Gauss-Seidel. Langkah pertama kita jalankan, kemudian masukkan matriks koefisien, di mana matriks koefisien diketahui dari soal sebelumnya yaitu 3, 1, min 1. Kemudian baris keduanya yaitu 4, 7, min 3. Selanjutnya baris ketiga yaitu 2, min 2, 5. Nah, masukkan matriks konstanta, di mana matriks konstanta yang diketahui dari soal sebelumnya yaitu 5, 20, dan 10.
Sehingga diperolehlah hasil iterasi dengan menggunakan metode Gauss-Seidel. Untuk iterasi ke-14-nya yaitu X1-nya sama dengan 1,506, X2-nya sama dengan 3,132 dan X3-nya itu sama dengan 2,650. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai akar-akar persamaan nonlinear. Nah, yang pertama deskripsi masalah. Persamaan nonlinear dapat diartikan sebagai persamaan yang tidak mengandung syarat seperti persamaan linear. Sehingga persamaan nonlinear dapat merupakan persamaan yang memiliki pangkat selain satu dan persamaan yang mempunyai dua variabel. Nah, dalam penyelesaian persamaan nonlinear diperlukan akar-akar persamaan nonlinear, di mana akar sebuah persamaan fx sama dengan 0 merupakan nilai x yang menyebabkan nilai fx-nya itu sama dengan 0. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa akar-akar persamaan nonlinear merupakan titik potong antara kurva fx dengan sumbu x. Adapun bentuk umum dari akar persamaan nonlinear yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Selanjutnya, adapun syarat-syarat dari akar persamaan nonlinear yaitu dengan menggunakan teorema Balzano, suatu range x sama dengan ax, b mempunyai akar bila FA dan FB-nya itu berlawanan tanda atau memenuhi FA kali FB lebih kecil 0. Nah, di sini terdapat 3 kurva. Untuk kurva pertama, karena FA dikali FB lebih kecil 0, maka pada range x sama dengan A, B terdapat akar. Sedangkan untuk kurva kedua dan kurva ketiga, karena FA dikali FB lebih besar 0, maka pada range X sama dengan A, B tidak dapat dikatakan terdapat akar. Selanjutnya, adapun metode penyelesaian dari akar persamaan nonlinear. Dengan menggunakan metode analitik ada 4 cara. Yang pertama, dengan menggunakan rumus ABC, pemfaktoran, kuadrat sempurna, dan metode Horner. Nah, di sini mengapa kita membutuhkan metode numerik pada penyelesaian akar persamaan nonlinear? Karena dalam akar persamaan nonlinear itu tidak semua penyelesaiannya dapat diselesaikan secara analitik, sehingga kita membutuhkan metode numerik. Nah, adapun metode-metode yang digunakan itu dibagi dua, yaitu metode tertutup dan metode terbuka. Pada metode tertutup itu terdiri dari metode bagi dua dan metode regulasi palsif. Sedangkan dalam metode terbuka terdiri dari metode iterasi titik tetap, metode Newton-Raphson, dan metode second. Nah, yang pertama, metode tertutup. Metode tertutup disebut juga metode Brechting karena dalam pencarian akar-akar persamaan nonlinear dilakukan dalam selang A, B, di mana A, B hanya terdapat satu akar dan memuat satu titik. Selanjutnya, nah di sini pada metode tertutup terdiri dari metode bagi dua. Prinsip dari metode bagi dua adalah mengurung akar fungsi pada interval A, B. Selanjutnya, pada interval tersebut terus-menerus dibagi dua hingga sekecil mungkin, sampai didapat nilai hampiran yang dicari dapat ditentukan dengan tingkat akurasi tertentu. Nah, adapun algoritma dari metode bagi dua yaitu definisikan fungsi fx, kemudian taksir batas bawah A dan batas atas B dengan syarat FA dikali FB lebih kecil 0. Kemudian kita menentukan nilai toleransi epsilonnya. Selanjutnya hitung nilai FA dan FB. Nah, jika FA dikali FB lebih besar 0, maka proses dihentikan karena tidak ada akar bila tidak dilanjutkan. Selanjutnya, hitung nilai hampiran akar dengan rumus C sama dengan A plus B per 2. Kemudian kita mencari nilai FC-nya. Nah, bila
FA dikali FC lebih kecil 0, maka yang diambil itu B-nya sama dengan C. Akan tetapi jika FA dikali FC lebih besar 0, maka A-nya itu sama dengan C. Sedangkan jika FA dikali FC itu sama dengan 0, maka akarnya itu sama dengan C. Bila B dikurang A lebih kecil dari E atau iterasi maksimum, maka proses dihentikan dan didapatkanlah akar persamaannya itu sama dengan C. Nah, untuk lebih jelasnya di sini terdapat contoh soal mengenai metode bagi dua. Dengan persamaan fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 8x dikurang 10 sama dengan 0 pada interval 0,6 dengan error toleransi 0,0001. Nah, untuk penyelesaiannya, di mana fx diketahui dari soal, yaitu x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 8x dikurang 10 sama dengan 0. Kemudian kita menentukan atau mengambil sembarang batas bawah dan batas atasnya. Misalkan batas bawahnya itu sama dengan 0 dan batas atasnya itu sama dengan 6. Kemudian kita substitusikan pada fungsi fx, maka diperoleh FA-nya itu sama dengan min 10 dan FB-nya itu sama dengan 194. Kemudian kita kalikan FA dan FB, maka nilai FA dikali FB itu sama dengan min 1940. Nah, jadi karena min 1940 lebih kecil dari 0, maka sekitar X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 6 terdapat titik penyelesaian. Kemudian kita lanjutkan mencari iterasi pertamanya dengan menggunakan rumus P1 sama dengan A1 ditambah B1 per 2, di mana sebelumnya diketahui A1-nya sama dengan 0 dan B1-nya sama dengan 6. Maka diperolehlah nilai P1 sama dengan 3. Kemudian nilai P1 ini kita substitusikan pada fungsi fx. Maka kita peroleh di mana nilai x-nya ini kita substitusikan menjadi 3. Sehingga nilai P1 itu sama dengan 2. Jadi interval yang diperoleh adalah A-nya itu sama dengan 0 dan B-nya itu sama dengan 3. Selanjutnya kita lanjutkan ke iterasi kedua, di mana P2-nya itu sama dengan A2 ditambah B2 per 2, di mana diketahui A2 pada iterasi pertama yaitu 0 dan B2-nya itu sama dengan 3. Maka hasil P2-nya itu sama dengan 1,5. Kemudian, untuk nilai P2-nya ini kita substitusikan pada persamaan fungsi fx. Maka diperolehlah f P2-nya itu sama dengan min 16,375. Nah, karena nilai f P2-nya ini lebih kecil dari 0, maka kita ambil B-nya itu sama dengan C. Jadi intervalnya itu sama dengan 1,5,3. Begitu seterusnya hingga dengan iterasi ke-15, di mana P15-nya ini sama dengan A15 ditambah B15 per 2, itu sama dengan 2,917236 ditambah dengan 2,917603 per 2, itu hasilnya adalah 2,9174195. Kemudian untuk hasil P15-nya ini kita substitusikan lagi pada fungsi fx. Maka diperolehlah nilai f P15-nya adalah 0,0031. Kemudian untuk nilai error R-nya itu P15 dikurang P14 per P15 itu hasilnya adalah 0,000063. Nah, karena error R lebih kecil dari X toleransi atau 0,000 itu lebih kecil dari 0,001, maka iterasi dihentikan. Nah, jadi pada iterasi ke-15, selisih interval lebih kecil dari 0,001, maka akar persamaannya itu adalah 2,917419. Nah, selanjutnya di sini terdapat skrip MATLAB yang akan kita implementasikan pada aplikasi MATLAB mengenai metode bagi dua.
Nah, langsung saja kita ke aplikasi MATLAB-nya. Nah, di sini sudah ada dua kolom editor, di mana kolom editor pertama yaitu berisi tentang skrip-skrip metode bagi dua. Kemudian pada kolom editor yang kedua ini terdapat fungsi Y yang akan kita selesaikan dengan metode bagi dua. Nah, langkah pertama kita jalankan skrip yang ada. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini ada perintah masukkan F yang kita klik, yaitu aksen F aksen. Kemudian masukkan batas bawah. Nah, batas bawah yang diketahui dari soal sebelumnya yang dikerjakan secara manual, yaitu batas nolnya adalah 0 dan batas atasnya adalah 6. Kemudian masukkan skala toleransi. Skala toleransi dari soal sebelumnya yaitu 0,0001. Nah, sehingga diperolehlah hasil akarnya adalah 2,9174194,336. Selanjutnya yaitu metode yang kedua, metode regulasi palsi. Metode regulasi palsi atau metode posisi palsu merupakan salah satu solusi pencarian akar dalam penyelesaian persamaan-persamaan non-linear melalui proses iterasi. Metode regulasi palsi juga merupakan salah satu cara lain dalam mencari akar persamaan fx sama dengan 0 yang terletak pada interval a, b. Metode ini mirip dengan metode bagi dua dalam hal interval-interval an, bn. Dihasilkan dengan cara mengapit akar yang dicari. Dan juga metode ini mirip dengan metode telebusur di dalam cara mendapatkan hampiran baru terhadap akar. Nah, seperti halnya dalam metode bagi dua, metode ini bekerja secara iterasi dengan melakukan update range, di mana titik pendekatan yang digunakan oleh metode regulasi palsi yaitu dengan mencari gradien garis AB sama dengan gradien garis BX untuk FB dikurang FA per B dikurang A sama dengan FB dikurang 0 per B kurang X, yang akan disederhanakan menjadi X sama dengan B dikurang FB dikali B dikurang A per FB dikurang FA. Selanjutnya, adapun algoritma dari metode regulasi palsi, yaitu di mana pada metode ini, andaikan Fx kontinu, kemudian dipilih A dan B sedemikian hingga untuk A-nya itu lebih besar, untuk A-nya itu lebih kecil dari 0, dan FA-nya dan FA dikali FB lebih kecil 0. Di mana algoritma regulasi palsi yaitu yang pertama mengambil interval A, B dan tentukan nilai errornya. Yang kedua, menentukan nilai FA dan FB. Nah, jika FA-nya lebih kecil FB, maka nilai awal dapat digunakan untuk iterasi selanjutnya. Sedangkan jika FA-nya itu sama dengan FB, maka kita menentukan nilai awal yang baru. Langkah ketiga, lakukan iterasi dan tunjukkan dengan menggunakan rumus X sama dengan B dikurang FB dikurang B kurang A per FB dikurang A. Bila Fx1 sama dengan 0, maka X1 merupakan akar. Maka kita hentikan proses iterasi. Akan tetapi, jika Fx1-nya lebih besar 0, maka kita mengambil A sama dengan X1. Dan jika Fx1-nya lebih kecil 0, maka kita mengambil B-nya itu sama dengan 1. Nah, langkah kelima, ulangi langkah 2, 3, dan 4 sampai didapat Fx1-nya sama dengan 0 atau Fxi lebih kecil sama dengan epsilon atau suatu bilangan positif yang kecil. Selanjutnya, adapun contoh dari metode regulasi palsi. Tentukan akar dari 4x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat ditambah 17x dikurang 6 sama dengan 0. Dengan menggunakan metode regulasi palsi sampai iterasi ke-9. Nah, di sini diketahui fx-nya sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 15x kuadrat ditambah 17x dikurang 6 sama dengan 0. Kemudian kita ambil sembarang untuk interval A-nya itu sama dengan -1 dan B-nya sama dengan 3.
Kemudian, untuk nilai A dan B-nya ini kita substitusikan pada fungsi fx. Maka diperoleh fa itu sama dengan min 42 dan fb-nya itu sama dengan 18. Nah, karena fa tidak sama dengan fb dan jika fa dikali fb itu lebih kecil dari 0, maka iterasi kita lanjutkan. Untuk iterasi pertamanya, dengan menggunakan rumus X1 sama dengan B dikurang FB dikali B dikurang A per FB dikurang FA. Kita substitusikan nilai B, di mana diketahui nilai B-nya itu sama dengan 3, FB-nya itu sama dengan 18, dan FA-nya itu sama dengan min 42. Maka diperolehlah hasil X1-nya itu sama dengan 1,8. Nah, nilai dari X1 ini kita substitusikan lagi pada fungsi fx. Maka diperolehlah hasilnya yaitu min 0,672. Karena untuk fx satunya ini lebih kecil dari 0, maka kita ambil A-nya itu sama dengan X1. Maka untuk F3 dikali dengan F1,8 lebih kecil 0, maka A-nya itu sama dengan X1 yaitu 1,8 dan B-nya adalah 3. Selanjutnya kita melakukan iterasi kedua sampai dengan iterasi ke-9, di mana pada iterasi ke-9 di sini diketahui X9-nya itu kita substitusikan nilai B-nya adalah 3, FB-nya sama dengan 18, A-nya sama dengan 1,97234 yang diperoleh dari hasil X8 iterasi ke-8. Dan nilai FA-nya itu sama dengan min 0,13152 yang hasilnya adalah 1,9797. Kemudian untuk X9-nya di sini kita substitusikan pada fungsi fx. Maka diperolehlah hasilnya adalah 0,-09741. Pada F3 dikali dengan F1,9797 lebih kecil 0, maka kita ambil AX sama dengan X8 yaitu 1,9797 dan B-nya adalah 3. Nah, di sini merupakan tabel hasil iterasi sampai dengan iterasi ke-9. Karena akar persamaan dari 4x pangkat 3 dikurang 15x kuadrat ditambah 17x dikurang 6 sama dengan 0 dengan menggunakan metode regulasi palsi yaitu 1,97979. Selanjutnya yaitu, nah di sini terdapat skrip MATLAB yang akan kita implementasikan pada soal sebelumnya yang dikerjakan secara manual pada aplikasi MATLAB. Nah di sini pada kolom editor telah terdapat skrip mengenai metode regulasi palsu dan jenis fungsi yang akan kita cari penyelesaiannya. Langkah pertama untuk fungsi kita jalankan. Kemudian pada skrip regulasi palsu kita jalankan juga. Kemudian kita tekan enter, masukkan aksen F aksen, dan batas bawah dari soal sebelumnya yaitu min 1, batas atasnya adalah 3, dan skala toleransinya adalah 0,0001. Sehingga yang ditanyakan dari soal sebelumnya yaitu iterasi ke-9-nya diperoleh 1,97979. Dan untuk akar persamaannya yaitu 1,9995806235. Selanjutnya metode terbuka, di mana metode yang menggunakan satu atau dua tebakan awal yang tidak memerlukan rentang sejumlah nilai. Kemudian diperlukan adalah tebakan awal akar. Lalu dengan prosedur lelaran kita menggunakan untuk menghitung hampiran akar yang baru. Mungkin saja hampiran akar yang baru mendekati akar sejati atau konvergen, atau mungkin juga menjauhinya atau divergen. Nah, adapun bentuk umum persamaan lelaran metode terbuka yaitu XR plus 1 sama dengan GXR, di mana R-nya ini merupakan 0, 1, 2, sampai seterusnya. Dan kondisi berhenti lelaran dinyatakan bila XR plus 1 dikurang XR itu lebih kecil dari nilai error S. Nah, untuk metode pertama pada metode terbuka yaitu metode iterasi tetap.
Teknik mencari hampiran akar persamaan yang dijelaskan pada bagian sebelumnya tergantung pada kemampuan menentukan interval pengapit akar awal. Hal ini terkadang sulit dilakukan untuk beberapa persamaan tertentu, dan oleh karenanya diperlukanlah suatu metode yang tidak memerlukan informasi awal. Salah satu metode demikian adalah metode titik tetap. Misalkan persamaan fx sama dengan 0 dan x sama dengan gx, lalu bentuklah menjadi prosedur lelaran. Maka diperoleh xr plus 1 sama dengan gxr. Setiap penyelesaian persamaan disebut titik tetap G. Dengan memilih nilai awal sebaran x0, maka kita dapat melakukan iterasi perhitungan hampiran titik-titik tetap fungsi G, di mana x plus 1 sama dengan G xn, di mana R-nya itu 0, 1, 2, sampai seterusnya. Yang mudah-mudahan konvergen ke akar sejati S sedemikian hingga Fs sama dengan 0 dan S-nya itu sama dengan Gs. Selanjutnya, iterasi titik tetap. Metode iterasi titik tetap disebut juga metode iterasi sederhana, metode langsung, atau metode substitusi beruntun. Metode iterasi tetap adalah metode yang memisahkan X dengan sebagian X yang lain sehingga diperoleh X sama dengan Gx. Adapun teorema kekonvergenan yaitu misalkan Gx dan G aksen X di dalam selang A, B sama dengan S kurang H, S plus H, yang mengandung titik tetap S dan nilai awal X0 dipilih dalam selang tersebut. Jika G aksen lebih kecil 1, maka untuk semua X elemen A, B, maka iterasi XR plus 1 sama dengan GXR akan konvergen ke S. Nah, pada kasus ini S disebut juga titik atraktif jika G aksen X lebih besar 1 untuk semua X elemen A, B, maka iterasi XR plus 1 sama dengan GXR akan divergen dari S. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di dalam selang I sama dengan S kurang H, S plus H dengan S titik tetap, maka jika 0 lebih kecil dari G aksen lebih kecil dari 1 untuk setiap X elemen I, maka iterasi konvergen monoton. Kedua, jika min 1 lebih kecil G aksen lebih kecil 0 untuk setiap X elemen I, maka iterasi konvergen birosilasi. Dan jika G aksen lebih besar 1 untuk setiap X elemen I, maka iterasi divergen monoton. Kemudian, jika G aksen lebih kecil min 1 untuk setiap X elemen I, maka iterasi divergen berosilasi. Nah, adapun algoritma dari metode iterasi titik tetap. Yang pertama, kita mengubah persamaan fx sama dengan 0 menjadi bentuk x sama dengan gx. Kemudian, bentuk menjadi prosedur iterasi x, r plus 1 sama dengan gxr. Selanjutnya, mencari nilai G aksen X untuk menentukan kekonvergenan. Dan kemudian terka sebuah nilai awal X0 dan masukkan ke dalam G aksen X. Selanjutnya, ubah bentuknya menjadi prosedur iterasi. Kemudian, hitung nilai X1, X2 hingga seterusnya yang konvergen ke suatu titik S, sedemikian hingga Fs sama dengan 0 dan S-nya itu sama dengan Gs. Nah, untuk kondisi iterasi, jika XR plus 1 kurang XR lebih kecil dari epsilon, atau bila menggunakan galat relatif hampiran, kriteria berhenti. Iterasi dinyatakan sebagai XR plus 1 dikurang XR per XR plus 1 lebih kecil dari delta, dengan epsilon dan delta tetap ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, nah, berikut ini contoh mengenai metode iterasi titik tetap. Carilah akar persamaan fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 sama dengan 0. Dengan metode iterasi titik tetap dengan galat 0,00001 dan x0-nya itu sama dengan 4. Nah, untuk penyelesaiannya, terdapat beberapa kemungkinan prosedur iterasi yang dapat dibentuk, di mana pada persamaan ini
untuk 2x dan 3-nya ini kita pindah ruaskan, maka diperoleh x kuadrat sama dengan 2x ditambah 3. Kemudian nilai x-nya itu sama dengan akar 2x plus 3. Nah, dalam hal ini gx itu sama dengan akar 2x plus 3. Kemudian kita ubah akar ke dalam bentuk pangkat. Maka diperoleh 2x ditambah 3 pangkat 1/2. Sehingga untuk g aksennya itu sama dengan 1/2 dikali 2x ditambah 3 pangkat min 1/2 dikali 2. Maka diperolehlah hasil g aksen x itu sama dengan 1 per akar 2x ditambah 3. Kemudian pada nilai g aksen x ini kita substitusikan nilai x0-nya. Maka diperoleh g aksen 4-nya itu sama dengan 0,3015. Nah, karena nilai g aksen itu lebih besar dari 0, maka dapat dikatakan sebagai konvergen monoton. Selanjutnya, nah dalam hal ini gx sama dengan akar 2x ditambah 3 untuk xi plus 1-nya itu sama dengan 2x plus 3 dengan mengambil x0-nya itu sama dengan 4. Nah, pada iterasi pertama, untuk x1 yaitu sama dengan akar 2x0 ditambah 3, di mana x0-nya itu kita substitusikan, diketahui dari x0-nya itu sama dengan 4, maka diperoleh x1 sama dengan 3,3316. Kemudian untuk xr plus 1 dikurang xr sama dengan, kita masukkan nilai xr yang diketahui. Maka x1 dikurang x0 itu sama dengan, hasilnya adalah 0,683. Nah, karena hasil dari xr plus 1 dikurang xr ini lebih besar dari nilai errornya, maka iterasi kita lanjutkan. Nah, pada iterasi ke-15 itu diperoleh nilai akar x-nya itu sama dengan 3,000, di mana untuk xi plus 1 dikurang xi itu lebih kecil dari epsilon, maka 0,000 itu lebih kecil dari epsilon. Nah, ini merupakan contoh hasil iterasi dari soal sebelumnya, di mana didapatkan hasil iterasi ke-14-nya yaitu 3,000 dengan hampiran akar x-nya adalah 3,0000. Nah, di sini terdapat skrip mengenai metode iterasi yang akan kita implementasikan pada aplikasi MATLAB. Nah, di sini sudah terdapat skrip mengenai metode titik tetap dan juga fungsi yang akan kita cari. Langkah pertama, kita jalankan skrip yang ada, kemudian kita tekan enter dan masukkan fungsi gx. Aksen mm, kemudian masukkan nilai awalnya yaitu 1 dan skala toleransinya yaitu 10 pangkat min 4. Kemudian masukkan iterasi maksimal yang ingin dicari, misal 100. Nah, sehingga diperolehlah akar persamaan untuk iterasi ke-9-nya yaitu 2,999959. Metode selanjutnya yaitu metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson merupakan metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan gradien pada titik tersebut. Metode ini dimulai dengan mencari garis singgung kurva pada titik xi, fxi. Perpotongan garis singgung dengan sumbu x yaitu xi plus 1 akan menjadi nilai x yang baru dengan cara dilakukan berulang-ulang atau dengan iterasi. Telah diketahui bahwa gradien garis singgung kurva adalah turunan pertama dari kurva tersebut yaitu f aksen xi, sehingga persamaan garis singgungnya adalah fxi kurang y sama dengan f aksen xi dikali xi kurang x. Kemudian garis ini melalui titik xi plus i, 0, maka dapat
fxi dikurang 0 sama dengan f aksen xi dikali xi dikurang xi plus 1. Sehingga diperoleh nilai xi plus 1 sama dengan xi dikurang fxi per f aksen xi. Nah, untuk xi plus 1 digunakan untuk menaksir nilai akar dari fx. Dan pendekatan yang lebih baik untuk akar dari fx. Selanjutnya, nah, adapun algoritma dari metode Newton-Raphson. Yang pertama, definisikan fungsi fx yang akan dicari. Kemudian temukan harga awal atau titik awal x0 dan tentukan toleransi kesalahan. Kemudian cari turunan fx jika f aksen x sama dengan 0. Maka metode Newton-Raphson tidak dapat dilanjutkan. Hitung nilai fungsi fx dan f aksen x dengan menggunakan titik awal. Kemudian hitung nilai xi plus 1. Kemudian hitung kesalahan xi plus 1 dikurang xi dan bandingkan dengan toleransi kesalahannya. Nah, jika xi plus 1 dikurang xi lebih besar epsilon, maka dipilih akar persamaan xi plus 1. Jika sebaliknya, maka iterasi dilanjutkan. Kemudian akar persamaannya adalah xi plus 1 yang terakhir diperoleh. Adapun contoh dari metode Newton-Raphson yaitu tentukan salah satu akar dari persamaan tak linear x pangkat 5 ditambah 2x kuadrat dikurang 5 sama dengan 0 dengan metode Newton-Raphson. Jika diketahui nilai awal x0-nya sama dengan 1 dan toleransi galat relatif x-nya sama dengan 0,001. Nah, pada persamaan ini diketahui nilai fx-nya adalah x pangkat 5 ditambah 2x kuadrat dikurang 5. Kemudian kita turunkan, maka diperolehlah hasil f aksen x-nya itu sama dengan 5x pangkat 4 ditambah 4x. Dan dengan nilai x0-nya adalah 1 dan toleransi galatnya adalah 0,001. Selanjutnya kita melakukan iterasi dengan x01 dengan menggunakan rumus galat dengan menggunakan rumus x plus 1 x dengan menggunakan rumus xi plus 1 sama dengan xi dikurang fxi per f aksen xi. Nah, untuk iterasi pertama menentukan nilai xi, di mana x0-nya itu sama dengan 1, kita substitusikan pada fungsi fx, maka diperolehlah min 2. Kemudian kita turunkan f aksen x0-nya itu sama dengan 9. Untuk xi-nya itu sama dengan 0, maka xi plus 1 itu sama dengan, untuk xi sama dengan 0, kita masukkan pada rumus galat relatifnya, maka diperoleh x0 plus 1 sama dengan x0 dikurang fx0 per f aksen x0. Sehingga diperolehlah nilai x1-nya itu sama dengan 1 kurang min per 2, atau dapat ditulis sebagai x1-nya adalah 1,111. Dengan galat xi-nya itu adalah x1 dikurang x0 per x1 sama dengan 1,11 kurang 1 per 1,11 adalah 0,1. Kemudian kita melanjutkan iterasi kedua dan iterasi ketiga, di mana pada iterasi ketiga ini, karena nilai galat x3-nya itu sama dengan 0,00221 lebih kecil dari 0,0001, sehingga iterasi dihentikan karena sudah memenuhi toleransi galat. Jadi salah satu akarnya adalah x sama dengan 1,9739. Nah, adapun skrip MATLAB pada metode Newton-Raphson yang akan kita simulasikan pada aplikasi MATLAB. Nah, di sini telah terdapat skrip dari metode Newton-Raphson serta fungsi yang akan kita cari serta turunan dari fungsi itu sendiri. Langkah pertama kita jalankan fungsinya, kemudian kita jalankan skrip metode Newton-Raphson, kemudian enter, masukkan fungsi f, kemudian masukkan turunan fungsi,
Kemudian masukkan nilai awalnya adalah 1, nilai toleransi maksimalnya adalah 100, dan skala toleransinya adalah 10 pangkat min 10. Nah, sehingga diperolehlah akarnya adalah 3,0000. Nah, untuk metode selanjutnya yaitu metode second. Metode second merupakan perbaikan dari metode regulasi palsi dan Newton-Raphson. Prosedur lelaran metode Newton-Raphson memerlukan perhitungan turunan fungsi f aksen x, di mana turunan fungsi dapat dihilangkan dengan cara menggantikannya dengan bentuk lain yang ekuivalen. Modifikasi Newton-Raphson ini dinamakan sebagai metode second. Nah, berdasarkan dari gambar di samping, dapat dihitung gradiennya adalah fxi sama dengan fxi dikurang fxi min 1 per xi dikurang xi min 1. Kemudian, pada metode Newton-Raphson, untuk xi plus 1 sama dengan xi dikurang fxi per f aksen xi. Pulihkan f aksen xi ke dalam rumus Newton-Raphson, diperoleh prosedur lelaran metode second, yaitu xi ditambah 1 sama dengan xi dikurang fxi dikurang xi dikurang fi dikurang 1 per fxi dikurang fxi ditambah 1. Dalam hal ini diperlukan dua buah tebakan-tebakan awal akar, yaitu X0 dan X1, di mana kondisi berhenti lelaran apabila Xi ditambah 1 dikurang Xi lebih kecil epsilon atau galat mutlaknya, atau Xi ditambah 1 dikurang Xi per Xr ditambah 1 lebih kecil dari delta, yaitu galat hampirannya. Nah, adapun algoritma dari metode second, yang pertama definisikan fungsi fx, kemudian kita definisikan toleransi error dan iterasi maksimum. Selanjutnya, masukkan dua nilai pendekatan awal yang diantaranya terdapat akar, yaitu xi kurang 1 x0 dan xi-nya itu x1. Sebaiknya gunakan metode tabel atau grafis untuk menjamin titik pendekatannya adalah titik pendekatan yang konvergensinya pada akar persamaan yang diharapkan. Kemudian dihitung fxi kurang 1, di mana fx0-nya dan fxi-nya itu sama dengan fx1. Untuk iterasi i sama dengan 1 sampai dengan n, atau fxi ditambah 1, di mana xi ditambah 1 sama dengan xi dikurang fxi dikali xi dikurang xi kurang 1 per fxi dikurang fxi ditambah 1. Kemudian hitunglah iterasi. Kemudian iterasi berhenti jika panjang selang baru, jika xi plus 1 dikurang xi lebih kecil dari epsilon. Akar persamaannya adalah nilai x yang terakhir. Nah, di sini terdapat contoh dari metode second. Tentukan salah satu akar dari 4x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat ditambah 17x dikurang 6 sama dengan 0. Dengan menggunakan metode second sampai dengan 9 iterasi, di mana diketahui x0-nya itu sama dengan 1 dan x1-nya sama dengan 3. Nah, untuk fx-nya ini, kita ambil sebarang x0 dan x1, kemudian kita substitusikan pada nilai fx. Maka diperoleh fx min 1-nya itu sama dengan min 42, dan fx 3-nya itu sama dengan 18, sehingga diperolehlah hasil nilai x2-nya itu sama dengan 1,8, sehingga kita lakukan sampai dengan iterasi ke-9. Nah, selanjutnya di sini terdapat skrip MATLAB pada metode second atau metode tali busur yang akan kita implementasikan pada aplikasi MATLAB. Nah, di sini pada kolom editor telah terdapat skrip dari metode second. Dengan langkah pertama kita jalankan, kemudian kita masukkan x0 dari soal yang diketahui yaitu min 1, dan x1-nya itu sama dengan 3. Sehingga diperolehlah hasil iterasi ke-9-nya yaitu 1,319074.
Nah, baik, untuk materi selanjutnya yaitu interpolasi. Interpolasi adalah proses pencarian dan perhitungan nilai suatu fungsi yang grafiknya melewati sekumpulan titik yang diberikan, di mana titik-titik tersebut merupakan hasil eksperimen dalam sebuah percobaan atau diperoleh dari sebuah fungsi yang diketahui. Fungsi interpolasi biasanya dipilih dari sekelompok fungsi tertentu, salah satunya adalah fungsi polinomial yang paling banyak dipakai. Nah, adapun tujuan utama mendapatkan polinomial hampiran adalah untuk menggantikan suatu fungsi yang rumit dengan fungsi yang lebih sederhana, bentuknya dan mudah dimanipulasi. Di antara fungsi-fungsi yang dapat digunakan sebagai fungsi hampiran adalah fungsi polinomial, fungsi trigonometrik, dan fungsi rasional. Fungsi-fungsi polinomial banyak dipakai dalam praktik karena fungsi-fungsi tersebut merupakan mudah dihitung nilainya, diturunkan, diintegralkan, dan perilakunya baik semua turunannya ada dan kontinu. Nah, di sini mengapa kita menggunakan metode numerik pada penyelesaian interpolasi? Karena pertama, kita mau membentuk fungsi dari kumpulan titik data. Kedua, kita mau mencari titik data yang diberikan dan titik data yang ada dan tidak dianggap sebagai hasil pengukuran, tapi bisa diukur karena terdapat di dalam titik-titik data. Ketiga, dengan menyederhanakan bentuk fungsi yang rumit menjadi sederhana sehingga mudah dimanipulasi dan seterusnya. Pada interpolasi ada 4 metode. Yang pertama, interpolasi linear. Kedua, interpolasi polinom kuadrat. Ketiga, interpolasi polinom Newton. Dan yang keempat yaitu interpolasi Lagrange. Nah, interpolasi linear merupakan metode untuk menentukan titik-titik antara dari dua buah titik dengan menggunakan garis lurus. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan persamaan garis lurus yang melalui dua titik P1, X1, Y1 dan P2, X2, Y2. Selanjutnya adapun algoritmanya yaitu yang pertama kita masukkan dua titik data yaitu P1 dan P2. Kemudian kita masukkan nilai X dari titik yang akan dicari dengan X1 lebih kecil dari X dan lebih kecil dari X2. Selanjutnya, kita hitung nilai Y, di mana Y sama dengan YN plus 1 dikurang YN per XN plus 1 dikurang XN dikali X dikurang XN ditambah YN. Selanjutnya, tampilkan nilai titik baru yang dicari pada Q, X, Y. Selanjutnya, nah di sini terdapat contoh soal yang akan kita simulasikan dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Nah, pada aplikasi MATLAB ini sudah terdapat skrip mengenai interpolasi linear. Langkah pertama, kita jalankan skrip yang ada. Nah, kemudian di sini terdapat perintah untuk memasukkan nilai X1. Nah, dari soal diketahui X1-nya itu 3, X2-nya itu 4, Y1 sama dengan 45, dan Y2-nya adalah 40. Kita masukkan pada MATLAB. X1-nya sama dengan 3, X2-nya sama dengan 4, Y1-nya sama dengan 45, dan Y2-nya itu sama dengan 40. Nah, untuk nilai X-nya diketahui dari soal yaitu T sama dengan 3,5. Sehingga diperolehlah nilai Y sama dengan 42,5 yang merupakan penyelesaian dari soal yang ada di PowerPoint. Selanjutnya yaitu yang kedua, interpolasi kuadrat. Dalam metode interpolasi kuadrat, kita membutuhkan minimal 3 titik yang kita hubungkan dengan kurva mulus.
Apabila terdapat 3 titik data, maka untuk memprediksi nilai suatu titik data, digunakanlah polinomial order 2 yang berbentuk Y sama dengan B0 ditambah B1 kali X dikurang X0 ditambah B2 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1. Selanjutnya, yaitu adapun algoritmanya. Yang pertama kita masukkan 3 titik data yaitu P1, P2, dan P3. Kemudian masukkan nilai X dari titik yang akan dicari dengan X1 lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari X2. Atau X2 lebih kecil dari X lebih kecil dari X3. Langkah selanjutnya, kita menentukan B0, B1, dan B2-nya, di mana B0 sama dengan Y0, B1 sama dengan Y1 kurang Y0 per X1 kurang X0, dan B2 sama dengan C1 dikurang B1 per X2 kurang X0. Selanjutnya, kita menghitung nilai Y, di mana Y sama dengan B0 ditambah B1 dikali X dikurang X0 ditambah B2 kali X dikurang X0 dikali X dikurang X1. Selanjutnya, tampilkan nilai titik baru yang dicari pada Q, X, Y. Selanjutnya, adapun contoh soal mengenai interpolasi kuadrat yang akan kita simulasikan pada aplikasi MATLAB. Nah, di sini sudah terdapat skrip mengenai interpolasi kuadrat. Langkah pertama kita jalankan. Kemudian, di sini terdapat perintah masukkan nilai X. Nah, dari soal ini diketahui nilai X-nya yaitu 2. Kemudian nilai X0-nya itu 1. Nilai X0-nya itu 1. Nilai X1-nya itu sama dengan 4. Nilai X2-nya sama dengan 6. Kemudian masukkan F eksaknya. Nah, dari soal ini diketahui nilai F eksaknya yaitu 0,693. Nah, sehingga kita memperoleh nilai Y sama dengan 0,5658443 dan nilai galatnya yaitu 18,3485791. Sehingga nilainya itu sesuai dengan yang ada pada PPT. Metode ketiga yaitu interpolasi Newton. Interpolasi Newton atau dikenal dengan interpolasi polinomial Newton muncul untuk membuat prediksi nilai fungsi jika diberikan banyak data. Dari sebanyak n data dapat dibuat polinomial berderajat n kurang 1. Interpolasi Newton merupakan lanjutan dari interpolasi linear atau 2 titik dan interpolasi kuadratik atau 3 titik dengan menggunakan pendekatan selisih terbagi. Nah, diberikan titik P1 sama dengan A0 ditambah A1 dikali X dikurang X0, kemudian titik P2 sampai dengan titik A1, sehingga dapat kita simpulkan bahwa Pnx sama dengan A0x ditambah A1 dikali X dikurang X0 ditambah dan seterusnya ditambah AN dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1 sampai seterusnya dikali X dikurang X N kurang 1. Selanjutnya, adapun algoritma dari interpolasi Newton yang pertama, kita masukkan n titik data
di mana misalkan P0, P1, P2 sampai dengan Pn. Kemudian selanjutnya kita masukkan nilai X dari titik yang akan kita cari dengan X1-nya itu lebih kecil dari X dan lebih kecil dari X2. Atau X2-nya itu lebih kecil dari X dan lebih kecil dari X3. Dan seterusnya, atau Xn kurang 1 lebih kecil dari X, lebih kecil dari Xn. Selanjutnya kita menentukan A0, A1, dan A2-nya sampai dengan AN. Kemudian kita hitung nilai Y atau polinom order N, di mana Pn X sama dengan A0X ditambah A1 kali X kurang X0, ditambah sampai seterusnya, ditambah AN dikali X kurang X0 dikali X kurang X1 sampai seterusnya dikali X dikurang Xn kurang 1. Dan langkah terakhir yaitu kita tampilkan nilai titik baru yang dicari pada Q, X, Y. Selanjutnya, dan di sini terdapat contoh soal di mana soalnya yaitu dalam contoh 2 dan 3 sebelumnya, titik data X0 sama dengan 1, X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 6 digunakan untuk mengestimasi len 2 dengan parabola. Sekarang dengan menambahkan titik keempat yaitu X3-nya itu sama dengan 5, Y-nya itu sama dengan 1,609439. Hitunglah len 2 dengan interpolasi polinomial order 3. Nah, dalam soal ini kita akan simulasikan pada aplikasi MATLAB, di mana diketahui titik-titiknya yaitu X0 sama dengan 1, X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 6, X3 sama dengan 5, dan X-nya itu sama dengan 2. Langsung saja kita ke aplikasi MATLAB. Nah, di sini sudah terdapat skrip mengenai interpolasi Newton. Langkah pertama, kita jalankan terlebih dahulu skripnya. Nah, di sini terdapat perintah bahwa masukkan jumlah titik. Jumlah titik yang diketahui yaitu ada 4. Kemudian, untuk nilai X1-nya tadi pada soal yaitu 1. X1-nya yaitu 0. Kemudian X2-nya itu sama dengan 4. X2-nya itu sama dengan 1,3862944. Untuk X3-nya yaitu 6. Dan F3-nya sama dengan 1,7917595. Kemudian untuk X4-nya yaitu 5 dan F4-nya sama dengan 1,6094379. Kemudian masukkan nilai X yang akan kita interpolasikan, yaitu nilai X-nya itu sama dengan 2. Nah, sehingga diperolehlah koordinat titik yang diinterpolasikan adalah untuk X, Y itu sama dengan 2,00,0,6288. Selanjutnya yaitu interpolasi Lagrange. Interpolasi polinomial Lagrange digunakan untuk mencari titik-titik antara dari n buah titik P1 X1, Y1, P2 X2, Y2, P3 X3, Y3, sampai seterusnya hingga Pn Xn, Yn.
dengan menggunakan pendekatan fungsi polinomial yang disusun dalam kombinasi deret dan didefinisikan dengan Pnx sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai dengan N fxi dikali Lix. Di mana Lix-nya itu sama dengan Pi, I-nya sama dengan 0, dan J-nya itu tidak sama dengan 1, sampai dengan N, X dikurang Xj per Xi dikurang Xj. Di mana dengan I-nya itu sama dengan 0, 1, 2, sampai dengan N. Selanjutnya, adapun algoritma dari interpolasi Lagrange, yaitu yang pertama kita masukkan n titik data yang diberikan, di mana P1, P2 sampai dengan Pn. Selanjutnya, masukkan nilai X dari titik yang akan kita cari dengan X1 lebih kecil dari X dan lebih kecil dari X2. Atau X2-nya lebih kecil dari X dan lebih kecil dari X3. Atau Xn kurang 1 lebih kecil dari X dan lebih kecil dari Xn. Selanjutnya kita hitung nilai Y, di mana Pnx sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai dengan N fxi dikali Lix sama dengan fx0 kali L0x ditambah sampai seterusnya hingga fxn dikali Lnx. Nah, tahap terakhir yaitu kita tampilkan nilai titik baru yang dicari pada Qx, Y. Selanjutnya, nah di sini terdapat contoh soal. Tentukan nilai len 2 berdasarkan nilai len 1 sama dengan 0, len 4-nya sama dengan 1,3862944, len 6 sama dengan 1,7917595 dengan menggunakan interpolasi Lagrange orde 2. Nah, pada contoh soal ini, kita akan simulasikan dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Nah, di sini sudah terdapat skrip mengenai interpolasi Lagrange, di mana kita masukkan data X dan Y yang telah diketahui dari soal sebelumnya, yaitu nilai X-nya sama dengan 1, 4, dan 6. Kemudian nilai Y-nya itu sama dengan 0, kemudian 1,386294, dan 1,79176. Kemudian kita tuliskan nilai X yang akan diinterpolasikan atau nilai X yang ingin diketahui. Kemudian kita inisialisasikan variabel sigma. Langsung saja kita jalankan skrip yang ada sehingga kita akan memperoleh nilai YP-nya itu sama dengan 0,5658. Di mana diperoleh nilainya itu sama dengan pengerjaan secara manual, di mana P2-nya itu sama dengan 0,56584436. Itulah tadi pembahasan mengenai sistem persamaan linear, akar-akar persamaan nonlinear, dan juga interpolasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.